Halo, jadi Halo, di video kali ini kita mau bahas beberapa pertanyaan yang suka suka ditanyain. ditanyain lewat DM IG, lewat YouTube. Hmm, Pasti ada yang suka tanya, kita sebenarnya tinggal di mana? Kita di Sydney, tapi Sydney-nya bukan Sydney di Australia. Kita Sydney-nya di Nova Scotia, Kanada. Entah kenapa ya, nama-nama tempat di Kanada itu suka ngambil nama dari kota tempat lain yang membingungkan. Jadi ada satu daerah namanya London. Ada satu daerah namanya York. Bahkan sampai ada jalan namanya District, Dead Street, District. Nggak tahu itu belum benar ada Cuman atau ya enggaknya. setelah tinggal di sini saya merasakan memang mungkin aja karena memang orang Canadian itu humoris, orang-orangnya lucu. Ya, tapi sekedar intermezzo, sebenarnya dari dulu tuh aku tuh pengen banget liburan ke Sydney, Australia. Tapi bapak ini tuh selalu nggak mau gitu kalau liburan ke sana tuh. Dan gak tau kenapa malah diizinin sama Tuhan malah tinggal di Sydney-nya Sydney, Kanada. Sekolah hidup lama di sini. Jadi itu Sydney, Nova Scotia, Kanada ya. Em, Kedua, sekolah anak. Gimana anak sekolahnya? Sekolah anak, setauku dan ini mungkin salah, sistem di sini seperti sekolah negeri di Indonesia, jadi sistemnya zonasi. Jadi kalau kamu tinggal di jalan A dan di jalan A itu termasuk dalam zonasi sekolah Z, berarti anak kamu harus sekolah di sekolah Z. Nggak bisa kamu sekolah si aja deh, bangunnya lebih bagus atau itu gurunya atau temannya atau saudaranya sana, nggak boleh. Sistemnya zonasi seperti itu. Kebetulan kita tinggal di kamar yang kita sewa ini lumayan bagus lingkungannya. Ada satu sekolah yang memang terbilang bagus untuk kota ini sekolahnya itu. Ya sekolah Fasilitasnya juga favorit bagus, lah. ya termasuk top 2, top 3, top 4, bagus lah pokoknya sekolah bagus. Dan Ya, yang dirasakan sama kita, hal paling mudah yang kita selama kita di lakukan Kanada tuh itu cuman sekolah anak. gampang banget Gampang, prosesnya. gampang. Jadi kita Sebenarnya sekolah sorry, hari ini, besok anak bisa langsung sekolah. sebenarnya prosesnya itu harusnya online, tapi kita nggak riset-riset dulu karena kita pikir sekolah deket banget, cuma jalan kayak 3 menit 4 menit jalan kaki atau dua, nggak, 10 10 menit. menit lah, sorry, 10 menit jalan kaki, 2 menit pakai mobil, jadi jalan aja. Memang belum bisa kita jalan ke sana, langsung nanya, dan untungnya diterima sama mereka, nggak harus disuruh online. Kalau online biasanya lebih lama ya kalau online Lebih gitu. susah juga syaratnya yang kalau online. Karena kalau kita ketemu langsung in person, kita bisa ngomong gini gini gininya, kita bisa menjelaskan ke dia dengan Inggris yang nggak seberapa, tapi body language kan universal gitu. Ya, terus Ini apa aja nih butuhkan buat anak sekolah dokumennya yang birth kita bawa apa? certificate, paspor, Pas bersertifikat bawa. Enggak deh, paspor, paspor yang terus visitor permit, asuransi MSI card-nya kali ya, dan 2 lembar bukti bahwa kita kita tinggal tinggal. di daerah sini gitu, Ya, itu 2 lembarnya aku pakai, satu surat dari bang. bank, satu lagi surat dari aku bikin kayak kartu membership gitulah, dan itu kartu free gitu. Aku dapat misalnya kayak ke supermarket, ke Superindo ada kartunya. Nah, aku download aplikasinya, aku bilang kartunya hilang nih, kirimin lagi dong kartunya ke rumah aku ke alamat ini, otomatis kan bakal ada mailnya. Nah, itu surat aku pakai karena di mail itu ada nama entah Brilian atau entah Ivana begitu. Oh benar, pakai bersertifikat, soal di dalam bersertifikat ada nama orang tuanya. Ya, nah terus sekolah anak di sini tuh gratis. Kita pilihnya yang public school, jadi gratis. Malah setiap harinya kalau ya tuh dapat snack. Snacknya tuh apa aja sih? Ada sereal, ada cheese, ganti-ganti ya, tapi yogurt, milk, chips. Jadi si anak tuh cuma disuruh bawa lunch aja sama baju ganti, celana ganti Ya, gitu. activity Um, juga banyak di sekolahannya ya. Ya kadang main di Nonton, playground, terus kadang main ke ke tempat gymnya. gymnya. Playground juga ada banyak, ada yang punya sekolah, ada playground yang punya banyakan. Ya, Terus ada kayak field trip juga, tapi karena WG winter belum. Terus banyak aktivitinya bagus di sini, dan nggak ada pelajaran, bener-bener hanya main ya, enjoy biar your biar life aja. bisa bersosialisasi Yes, dulu ya. ya. Terus bagusnya juga hari pertama kalian masuk sekolah kita drop drama kan, memang di Indonesia kalian belum pernah sekolah, drama di sana, dan gurunya dengan tega langsung dipeluk dibawa, kita Ya, udah mikir
gimana nanti pulang ya, kasihan ya, atau kita harus standby dekat-dekat area sekolah lah, meskipun rumah udah dekat tapi kita kayak tunggu di mobil dulu, takutnya anaknya nggak betah pengen telepon pengen pulang. Tapi untungnya Berapa menit kemudian si teachernya tuh udah kirim foto ke aku, udah tanpa kita minta senyum, loh, ya udah ya udah senyum, senyum udah anaknya. dan sampai pulang dia langsung cerita tadi Yaya kesini main ini makan ini gitu-gitu. Ya, dan di sini tuh nggak diizinin orang tua nemenin dulu, even baru hari pertama gitu. Jadi ya bener-bener anak aja gitu sendiri udah ke sekolah ditinggal. Sorry tadi aku lupa udah disebut atau belum, cuman yang pasti begitu kita datang ke sekolah kita kasih dokumen besoknya kalian sekolah. Sebenarnya mau siangnya juga kita langsung ditawarin ya. Cuma kita nggak belum siapin barang-barangnya. Dan kaliannya juga belum mau ya, waktu ini. kita kan harus kasih tahu dulu sekolah gini gini, kasih banyak nonton Kokomelon. Terus nanya juga soal worker permitnya Brilian. Oh iya, ada yang tanya. Kalau Brilian pakai worker permit ya itu gimana sih cara dapatnya dan apa sih itu? Nah, cara dapatnya itu karena main applicant-nya yang kesini kita kan jalur studi, main applicant harus studentnya Ivana. Karena Ivana sudah menikah dengan saya ikut. Nah, saya nggak usah studi, aku boleh kerja dikasih namanya open work permit. Nah, setauku itu ada 2 jenis work permit di sini. Yang pertama itu closed work permit, yang kedua tuh open work permit. Perbedaannya apa? Ini setauku ya, aku nggak riset sebelum ngomong ini. Benar-benar murni hanya setauku aja. Yang open work permit itu aku boleh kerja kemana aja selama aku tidak melanggar peraturan yang ditulis di dalam open work permit itu, kan ada kertasnya karena seperti ini, di bawahnya itu nanti ada ini nama Brilian, statusnya open work permit berlaku berapa lama, peraturan yang harus diikutin apa, misalnya nggak boleh bekerja di bagian seks, nggak boleh bekerja sebagai apa misalnya nih ya, misalnya jual pistol atau apa gitu, aku lupa, aku nggak baca, cuman yang ini yang sebenarnya kita nggak akan melakukan itu juga gitu. Itu open work permit. Kalau close work permit aku nggak pernah fisiknya seperti apa, tapi setauku itu close work permit itu merupakan permit bekerja yang dikeluarkan dari perusahaan itu aja. Maksudnya Ivana punya close work permit sama perusahaan McDonald di jalan Walton Street. Work permit itu hanya berlaku untuk Ivana bekerja di perusahaan McDonald Walton Street aja. Kalau Ivana dipecat atau Ivana mengundurkan diri dan Ivana mau kerja ke McDonald di jalan Soekarno Hatta, nggak bisa. Karena kalau namanya close work permit hanya buat di situ aja. Nah, begitu lo dipecat ya lo harus keluar dari Kanada. Kalau lo nggak keluar nggak apa-apa, tapi kalau ketahuan polisi ya lo deportasi. Begitu, setauku sih itu. Nah, untuk dapetin close work permit gimana kok? Nggak tahu. Kita bukan agent. Kita hanya men-share apa yang kita jalanin aja. Kita jalanin. Rent fee sama living cost. Rent fee di sini kalau nyewa sekamar aja buat seorang ada 500 sampai 1000. Tapi itu cuman nyewa kamar, sharing kitchen sama washroom. Terus misalkan kalau berdua ya 1.300 gituan. Tapi kalau yang udah studio atau one bedroom, private ya maksudnya ya. Ya, one bedroom apartment, jadi punya dapur dan toilet sendiri ya, di dalam kamarnya. Itu sekitar 1.500-an. Tapi kadang ada yang furnish, kadang unfurnish gitu. Jadi ya beda-beda. Kalau mau lebih murah bisa, tapi lebih jauh dari downtown gitu. But as far as I know itu 1.500 untuk private itu biasanya exclude everything. Jadi unfurnished. Lu harus bayar sudah unfurnished, maksudnya tidak ada ranjang, tidak ada apa-apa, kosongan. Tapi umumnya ada kulkas, ada kompor. Tapi kalian harus bayar listrik, kalian harus bayar air. Biasanya seperti itu setahu aku. Terus untuk harga yang single ada aja sih yang 375 tuh ada, cuman biasanya kayak bener-bener sharingnya satu rumah isi 15 orang ada 10 orang, dan majority itu sorry to say-nya India semua. Jadi kalau kita mau masuk nggak bisa, kayak itu hanya untuk mereka gitu. Begitu. Ya, kadang ada one bedroom aja kita tuh harus sharing juga gitu sama orang lain, ada gitu. Ada loh ya, jadi satu bedroom 2 ranjang. Jadi benar-benar kita nggak ada privasi sama sekali. Yes. Nah, terus untuk living cost di sini kita beli buat grocery, sayur dan buah di sini tuh jauh banget harganya sama di Indonesia ya. Kita beli satu pack toge itu harganya $2,5. Beli 2 walu harganya $7. Pepaya juga $7.
Tapi kalau kalian beli full ribs gitu ya, full slab. ya cuman 7 atau 8 dolar gitu kalau lagi promo. Ayam seekor promo bisa 9 dolar ya, yang udah mateng gitu. Jadi di sini tuh beli daging sama beli sayuran atau buahan tuh lebih mahal, sayuran atau buahan. Itu wajar sih karena kan negara yang mayoritasnya tuh akan bersalju dan dingin, di mana agak sulit untuk menanam. Jadi buah-buahan Ya, dan sayuran itu kalau kita lihat waktu kita bayar, itu tuh semua import. Banyak itu dari Meksiko. Ya pasti akan mahal karena bukan produksi sini. Untuk daging-daging juga agak uniknya di sini ayam lebih mahal dibanding pork. beef sama pork. Kastanya nih ya, kastanya paling bawah tuh pork paling murah. Entah kenapa pork paling murah, lalu beef, Beef. chicken. Entah kenapa chickennya mahal. Tapi emang gede dan Enak sih. tempty gitu. Ngeliatnya tuh kayak yang juicy aja, enak gitu lihatnya. Kalau mentah loh. Terus kadang ada juga kalkun, ada ya di sini ada macam-macam, ada Terus mus, ya kalau buat bir. susu itu kurang lebih sama sih. Ya, Susu, telur gitu. untuk grocery yang terbilang murah apa di sini selain daging? Mungkin obat-obatan nggak masuk grocery, Iya, cuman bukan. sorry, vitamin di sini murah dibanding di Indonesia ya. Ya. Vitamin di sini murah dan obat-obat di sini bagus, beneran bagus. Jadi kalau kita minum, mungkin mungkin nggak, aku nggak mau generalisir, tapi buat aku sih cocok obatnya. Gitu. Begitu, living cost. Nah, terus suka banyak banget yang nanya tentang proof of fund. Oh iya, Kita memutuskan buat nggak men-share proof of fund yang kita apply waktu dulu kita apply berapa. Ya, nggak tahu ya, merasa kayaknya itu something private yang ya private. Jadi sorry, etis kita untuk di. memutuskan untuk nggak men-share proof of fund kita. Tapi kalian akan mendapatkan proof of fund kalian selama kalian kontak agent kalian. Karena Ya, agent itu akan punya semacam kayak rumus perhitungan berapa sih uang yang harus kalian siapkan kalau kalian mau sekolah jurusan A selama berapa sekian tahun dan kalian bawa berapa orang. Karena itu tuh kalian sekolah A, B, C, D, E itu akan beda-beda biayanya, dan lama kuliahnya juga akan berpengaruh sama total uang yang harus kalian bawa, dan jumlah orangnya juga berpengaruh. Jadi jangan tanyanya, kok ini bertiga ngambil ini habis berapa? Lumayan lah. Lumayan. Ya, pokoknya Tanya ke sekian. agent deh, kita memutuskan untuk nggak akan share itu. Ya, terus agent yang kita pakai EOS. Education Overseas Services. Ini aku cari di IG ya. Kita nggak ada kerjasama apapun Ya, sama tapi EOS, kita benar-benar ngerasa cocok sama kinerjanya kita terbantu. Ini gitu. Kita pakai EOS. Kita kan di video sebelumnya sampai cerita kita kontak beberapa agent, cuman yang Ivana rasa cocok dan udah berjalan sampai kita sampai Kanada, aku juga melihat kinerjanya memang bagus gitu, dan kita berani rekomendasikan ini ke kalian gitu loh. Nih namanya, baca nggak? Nggak kebaca ya. Yaitu EOS Education Overseas Services. Ada di Instagramnya. Begitu. Kerjanya ada apa aja katanya. Ya banyak, pekerjaan di sini banyak sebenarnya. Kerjaan di sini kalau aku cek di Indeed ya, dibuka paling banyak itu ini supermarket. Ya. Supermarket sering banget posting, tapi entah kenapa dia sering banget apply nggak pernah kepanggil. Entah resumenya kurang menjual atau bagaimana, kita nggak tahu. Lalu yang agak banyak juga asisten farmasi lumayan banyak. Driver, customer service tuh banyak. Customer service lumayan, iya. Lalu cleaner. Tapi majority paling banyak banget aku cek itu yang supermarket tuh jadi kasirnya. Ya. Itu banyak banget. Terus postingan. Auditor ada pernah. Tapi kalian jangan mengeneralisir ini karena kita kan di kota kecil. Kota ini sangat kecil banget, benar-benar kecil. Jadi pasti lowongan pekerjaan nggak akan sebanyak jenisnya dengan kota yang besar. Di sini kalian nggak akan menemukan sebuah pekerjaan kayak ahli kimia gitu, nggak akan ada di sini. Terus ada buat cook gitu, ada juga kitchen helper, ada. Ya. Pekerjaan simpel-simpel lah di sini. Gitu pekerjaannya. Terus suka nanya aku ambil apa sih di sini kuliahnya. Aku di sini nggak ambil master, nggak ambil bachelor, tapi aku ngambil postgraduate. Jadi postgraduate itu tengah-tengahnya antara
S1 sama S2. Jadi kan aku di Indonesia udah ada S1 ekonomi. Menurut agen aku dan setelah kita riset-riset katanya kalau misalkan kita upgrade pendidikan kita, peluang buat granted visanya lebih besar. Jadi aku memutuskan untuk ambil postgraduate karena kalau ambil S2 aku rasa kayak takut nggak bisa juga, takut lebih susah. Terus kalau S2 tuh harus ada ujian GMAT lagi dan itu bayar dan sulit juga tesnya. Biayanya juga lebih mahal kalau S2. Jadi aku ambilnya postgraduate. Si postgraduate ini tuh nggak menambah gelar aku. Kan kalau kayak S1 ekonomi ada sarjana ekonominya. Ini tuh jadi cuman nanti aku dapat sertifikat. Iya Begitu. kayak diploma lah jadinya, nggak nambah gelar. Ya, Tapi ada satu keuntungannya lagi kalau ngambil postgraduate ini, karena sebenarnya ilmu yang diajarkan tuh kurang lebih agak mirip sama S2. S2. Nah, sebagai orang-orang yang postgraduate pada umumnya itu lulusannya lebih siap bekerja. Kayak SMK sama SMA lah, lulusan postgraduate biasanya lebih siap bekerja karena di programnya itu ada Internship. internship, begitu ada magang. Ya kalau S2 nggak ada full full di kelas tauku. Jadi kalau misalnya ambil yang postgraduate, kenapa kalian ada S2 udah malah lebih mahal, terus nanti nyari kerja harus saingan sama yang postgraduate gitu. Kira kita seperti itu. Terus public transport apa sih di sini? Di sini ada public transport bus. Busnya itu cuman 1 jam sekali dan bus stopnya ada beberapa yang pakai kayak penutup, tapi lebih banyaknya cuman kayak di tiang atau di pohon terus ada tulisan bus stop gitu doang. Di pilot. Ya, ya begitu public transportnya. Bayarnya per satu rute 1,25. Kalau kalian pindah bayar nambah satu lagi ya. Aduh lama udah lupa. Pokoknya Kita punya segitu. mobil soalnya. Enggak, awal-awal kita pakai bus kok. Kita cuman karena mikirin mau mau winter, dingin nunggu di bus stop yang nggak ada penutupnya itu dan juga susah kemana-mana waktu dulu nyari rumah, nyari kerja dan lain sebagainya. Jadi kita beli mobil. Oh untuk sekalian kalau lagi ngomongin mobil, harga bensin di sini itu untuk di sini nggak ada sampai pertama turbo. RON paling tinggi itu 91. Jadi bensinnya cuma ada RON 89, 90, 91. RON 89-nya itu harganya 1,6 dolaran. Itu 20.000 ya. Ya, Ya nggak sih? sekitar segitu dikali Ya. 11.000 sekian kan. Ya dan 1,6 kali 11.000. 18.000 untuk RON 89 dan di sini lucunya harga bensin suka berubah per 2-3 hari sekali. Ya. Terus ini udah ada yang tadi sih yang pengen langsung lewat jalur kerja. Sorry banget kita tuh bener-bener gak tahu soal lewat jalur kerja. Kita taunya lewat jalur studi. Ya kalau ada yang mau ya boleh dicoba, Ya, tapi titip pesan aja cari agennya yang benar, terpercaya. jangan bayar dulu di awal. Gitu deh, soalnya kita nyari kerja di sini aja susah. Kalian kalau mau jalur, tapi ada YouTuber yang bilang bisa, ya udah nggak apa-apa dicoba aja, tapi kan cari uang susah ya. Jangan gampang transfer ke orang sayang uangnya gitu. Jangan jangan gampang lah gitu. Karena memang benar di sini tuh orang yang pencari kerja tuh banyak loh. Kenapa perusahaan harus cari orang dari luar? Sedangkan orang yang udah dari Kanada aja ada gitu nganggur banyak. Ada di sini yang nganggur tuh. Kecuali memang yang dicari ilmunya yang harus dari luar. Misalnya kayak teknik kimia, teknik astronot, teknik apa. Ya di sini kan penganggurannya pada lebar-lebar nyarinya ya. Agak aneh kenapa kalau pada perusahaan mau menerima karyawan untuk jabatan labor doang harus dari luar, itu menurutku agak aneh. Jadi kalian hati-hati aja. Terus suka ada yang nanya bisa dari via jalur turis nggak? Nah, gini, jadi waktu sebelum kita pergi juga kita kan udah nyari tahu juga bisa nggak ya lewat jalur jadi turis dulu Kepikiran kayak ya. kayak Australia gitu. Di Australia kan bisa kan kita jadi turis nanti convert ke study. Nah, waktu kita sebelum pergi sih yang menurut kita tahu tuh nggak bisa. Tapi
kemarin tuh ada salah satu temen dari YouTube, dia tuh kesini jadi turis dulu, katanya nanti dia mau berubah jadi study. Jadi mungkin bisa, mungkin, tapi kita juga belum tahu ya. Nanti mungkin aku mau tanya lagi ke dia, gimana prosesnya, apakah bisa Ya atau enggak. siapa tahu kalau nanti yang bersangkutan lancar bisa jadi studi permit, dan kalau berkenan kita bisa mungkin video call tanya-tanya ke dia gimana kalau dianya mau. Tapi Iya. kita nggak janji apapun ya. Terus katanya berapa lama sih bisa PR-nya? Ya, pengennya sih secepatnya ya. Tapi gini, kalau menurut jalur studi, awan ngambil 2 tahun. Jadi aku harus beresin dulu. Oh ya, ini khusus di si AIP. Atlantic Immigration Program hanya di Nova Ya, Scotia, New Brunswick, Newfoundland, sama Prince Edward Island. jadi aku beresin sekolah aku dulu. Karena salah satu syarat pengajuan PR-nya harus selesaiin sekolahnya dulu. Terus nanti aku karena sekolah 2 tahun dapat 3 tahun postgraduate work permit. Nanti Ya, dalam 3 tahun itulah kita mencoba berusaha untuk dapetin PR. Semoga aja. Tapi sebenarnya setelah kita sampai ke sini tuh ada loh jalur-jalur lain PR lain juga. banyak loh. Jadi begitu kita sampai, mungkin kan udah mulai banyak berinteraksi sama teman-teman Indonesia di sini, tanya-tanya, Ya. ngobrol-ngobrol, atau waktu saya kerja di McD sama beberapa teman Filipina ngobrol-ngobrol. Jadi kebuka, oh ada jalur itu ya, oh ada jalur ini ya, oh baru tahu loh. Tapi aku juga nggak bisa share karena nggak tahu juga tuh benar apa nggak, kan hanya baru cerita. Ya, nanti Begitu. mungkin beberapa jalur PR nanti kalau kita udah coba kita share kali ya. Ya. Terus worth it nggak sih tinggal di sana? Soalnya banyak yang ngomong, kan kalau di Indonesia enak kan ya Ci, bisa misalkan ada ART, terus bikin usaha apa jauh lebih gampang ini itunya. Ya emang bener ya kalau di sini tuh bikin usaha tuh bener-bener izinnya bener-bener harus diurus banget. Um, Kayak food safety-nya, misalkan ini tuh nggak pakai peanut, ini nggak pakai apa gitu, itu benar-benar diurus banget karena banyak yang alergi peanut di sini. Ini konteksnya Ivana untuk usaha makanan maksudnya ya. Kalau mau bikin restoran, kalian harus ada beberapa izin. Salah satunya itu tadi food safety. Nah, jadi worth it nggak tinggal di sana? Kalau kita senang tinggal di sini, kita udah enjoy. Jadi waktu beberapa hari pertama nyampe di North Sydney, bener-bener bukan di downtown juga kan, itu bener-bener sepi banget. Beda jauh banget sama tempat kita dulu tinggal di Bandung yang mall banyak, rame, ya hidup banget kotanya. Kita awal juga nggak betah nih bapak ini, apalagi udah pengen Mau pulang. Aku seminggu mau pulang. Tapi udah dijalanin enak juga loh ternyata tinggal di kota sepi ini juga gitu. Ya aku juga belum dapat kerja gitu ya. Dia juga kerja belum yang banyak. Ya belum enak gitu kan sebenarnya hidup di sini. Tapi nggak tahu kenapa Udah nyaman, udah. enjoy. Bukan nyaman ya, enjoy lah lebih. Enjoy, kita seneng kalau ngejalaninnya walaupun ya kadang suka dipikirin tuh mahal ya, nanti harus bayar uang sekolah lagi, bayar rent, ya tapi kita jalanin aja ya sejauh ini ya, kita happy happy saja. Kalian harus kuat mental banget ya di sini. Iya, kalau nggak kuat ya mental jangan deh, soalnya kan biayanya nggak murah sayang. Terus kalau sebagai family ya saling support ya, jangan saling menyalahkan. Ada juga yang sempat nanya, ini lebih ke pertanyaan personal dari teman-teman lah, agak dekat sih, kayak kalau nggak dapat PR mau gimana planningnya ya. Kalau amit-amitnya nggak dapat PR sih, udah sempat bicara sama Ivana kan, memang dari awal kita sudah siapkan uang untuk kesini untuk mencoba hidup yang lebih baik, karena kita sudah memutuskan, udah sepakat lah untuk pindah mencoba. Dan aku ngomong ke Ivana, ya udah kalau memang amit-amitnya belum dikasih, belum waktunya untuk dapat PR ya kita pulang, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Karena prinsip aku tuh lebih baik gagal tapi sudah mencoba daripada hanya berencana nggak jalan-jalan terus sama-sama hidupnya jalan di tempat, gitu buat apa. Terus ini sih sebenarnya sudah dijalanin ya, udah sebulan 2 bulan di sini tuh aku benar-benar baru menyadari kalau misalkan buat aku sama si Brilian sih sama aja ya, kalau lu mau hidup ya harus kerja cari uang tiap hari. Tapi yang lebih berasa positifnya tuh buat anak.
jauh lebih bagus kalau dia ada di sini. Lingkungannya, nanti cara berpikirnya dia. Jadi ya lebih bagus buat ke anaknya sih sebenarnya yang lebih berasanya. Kenapa bisa bilang jauh lebih bagus dibandingkan di Indonesia? Karena apa ya? Kalau dari sisi pandangku tuh gini, sorry tuh saya tapi ini rahasia umum kalau di Indonesia orang tuh semua pada gengsi-gengsi. Pada Ya, gengsi-gengsi. Kalau gua bisa sekolahin anakku di sekolah mahal, gua akan masukin anakku ke sekolah mahal. Tapi ada beberapa orang yang gak bisa tapi memaksakan untuk itu. Itu yang aku gak sukanya di Indonesia ya. ini nih Nah, berasa bangetnya tuh ini tuh anak landlord. Anak landlord aku tuh kan udah mah ganteng, tinggi gitu ya. Kaya raya itu dia tuh ya. Tapi bener-bener kita tuh sangat-sangat respect, humble, hormat, sopan banget itu anak tuh. Bener-bener jadi di sini tuh bagus loh. Even lu pekerjaan lu rendah, tinggi atau apapun di sini tuh kita tuh kayak di sama-sama dihargai semuanya. ya itu betul. Itu ini sudah pasti salah satunya ada efek dari pendidikan di sekolah kan, nggak cuma di keluarga aja. Dan yang aku Iya. rasakan juga waktu aku kerja di McDonald, kerjaannya rendah loh. Ya, bukan mengeneralisir orang kerja di McD rendah ya, cuma menurut aku tuh aku jabatannya paling bawah di McD. Dari manajer apa-apa aku tuh paling bawah. Bajunya beda, kita pakai baju yang berbeda gitu. Customer tuh ke kita tuh respect, baik, nggak kayak di nggak ngerti lu apa lu gitu, enggak, baik, senyum, ngomong please, ngomong thank you gitu. Itu kan salah satunya terbentuk dari sekolah. Nah, ya harapannya Yaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lah dengan tinggal di sini. Iya, tuh. Begitu. Terus untuk kitanya sendiri, liburan ke Eropa lebih murah kok dari sini daripada dari Itu Indonesia. Ke Amerika juga lebih impian. murah. Sekarang sih fokusnya cari kerja dulu. Ya, apalagi ya mungkin untuk hidup sehari-harinya, Ivana bilang betul, untuk hidup harus apa sama-sama kerja. Yes, tapi reward yang kita dapatkan dengan bekerja itu menurutku lebih besar di sini dibanding Indonesia. Gitu, dengan level pekerjaan yang sama ya. Ya selama kali kita bisa saving, bisa lah hidup di sini. Harusnya seperti itu. Giatlah bekerja. Ya, harus giat bekerja, harus cari terus dan ya baiklah sama semua orang. Karena karma kan ada ya. Ya, gini sebenarnya banyak ya hal-hal yang perlu disyukuri juga gitu kayak misalkan dapat landlord yang baik, Ya, terus dapat keluarga yang rukun itu tuh yang harus disyukuri juga, terus ketemu teman-teman yang bantu kayak Ibu Nia, kayak Arsila itu. Pokoknya orang-orang Indonesia ini tuh ya saling, Priska juga ya ada Priska, Angela, saling semuanya support karena kita cuma bertujuh. Kalau nggak saling ya. support ini bagaimana? Ya, nanti papanya Priska nonton. Halo Halo, Om. apalagi ya? Gitu. Ya begitulah, pokoknya dibawa enjoy. Hal-hal Semangat kecil lah, disyukuri supaya semangat kalian juga terus. nggak stres. Gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanya gitu, nggak Ditanya apa-apa, aja nggak tanya apa-apa aja di kok. Japri aja. Selama kita bisa bantu, pasti kita bantu. Ya terus kadang ini apa suka nanya lama dibalasnya sibuk ya. Sebenarnya belum tentu sibuk. Kadang tuh suka kalian lagi tidur, kita lagi bangun atau gimana gitu kan. Ada lagi kerja, lagi sekolah dan lain sebagainya. Ya karena kita tidak memfokuskan diri 100% di YouTube. Ini kan hanya sharing aja dan jadi kayak semacam kayak diary kita lah. Nanti kalau udah 50 tahun pengen nonton lagi, nah kita nonton ulang. Bukan sok jual mahal juga uploadnya lama atau balasnya lama, Ya. enggak. Karena aku kerja di McD aku tuh capek. Kalau pulang pengennya tidur, nggak diganggu. Dia sekolah, habis itu pulang ngurus anak, capek. Jadi eh, ya akan slow respon dan kita jauh lebih sering membuka Instagram daripada YouTube. Jadi mungkin kalau pengen lebih cepat direspon di Instagram aja ya, Ya. begitu deh. Dan kita nggak main TikTok. Aku ada sih tapi nggak aktif. Ya dulunya mau bikin tapi gak kepegang. Ya, aduh capeknya gitu udahlah. Udah kerja ini capek kerja McD bener. Huh, udah kali ya. Ya, sudah dulu. Bye bye. Bye bye. See ya.